Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi terbaru seputar P3K, di mana ada beberapa informasi yang kami dapatkan hari ini, Bapak Ibu ya. Baik dari Komisi 10 maupun dari guru lulus passing grade, dan ada juga info atau jawaban dari Prof. Nunu mengenai pertanyaan jadwal pembukaan rekrutmen ASN P3K di tahun 2022. Rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama, di sini admin mendapatkan informasi dari media sosial resmi Bapak Fikri ya. Bapak Fikri dari Komisi 10. Di sini dikatakan bahwa mungkin bagi Kemendikbudristek membosankan karena terus diingatkan tentang nasib guru dan tenaga kependidikan. Nah, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang memperhatikan nasib mereka? Luar biasa Bapak Ibu ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang memperhatikan nasib mereka? Mereka siapa? Ya kita lah, guru honorer. Bapak Ibu ya, terkhusus yang lulus passing grade juga. Tolong Mas Menteri, beri kepastian buat guru dan tendik kita. Status, kesejahteraan, dan jaminan sosial mereka. Jadi ada 3 hal ya. Status, kesejahteraan, dan jaminan sosial mereka. Jangan diombang-ambingkan. Jangan dilempar ke sana kemari. Bila lama tak kunjung diselesaikan, tak terasa sesungguhnya kita sudah menzolimi mereka dan keluarganya. Betul sekali Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Fikri ini. Nastagfirullahaladzim. Bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Fikri, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya, ada Prof. Nunu juga. Ada Prof. Nunu yang sempat memberikan like kepada Pak Fikri ya, postingan Pak Fikri ini. Nah, di sini beragam tafsiran terhadap like-nya Bu Nunu di sini. Ada yang mengatakan bahwa mungkin saja Bu Nunu sudah tersentuh dan mungkin saja sebentar lagi akan diturunkan juknisnya dan pelaksanaan P3K 2022 akan dilaksanakan. Karena di sini Pak Fikri, kita fokusnya di sini, Pak Fikri ini menginginkan status kesejahteraan dan jaminan sosial bagi kita itu ada kepastian. Jangan diombang-ambingkan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan buat Prof. Nunu. Assalamualaikum Bu Nunu. Ini hari ini Bapak Ibu ya, hari ini tanggal 26 Agustus. Assalamualaikum Bu Nunu, Sugeng. Semoga Bu Nunu senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia lahir batin. Mohon maaf Ibu, sudah adakah sedikit bocoran kapan penempatan guru PG non-formasi prioritas 1? Nah, Bapak Ibu ya, ini ada pertanyaan, kapan sebenarnya ini? Bu Nunu dengan singkatnya hanya menjawab tunggu. Nah, hanya menjawab tunggu. Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita bertanya kepada pihak Kemendikbud, jawabannya seperti ini, tunggu. Nah, mungkin karena hal-hal seperti inilah, jawaban-jawaban seperti inilah, sehingga Pak Fikri menyampaikan ke postingan seperti ini bahwa mereka ini butuh kepastian. Nah, bila tak lama tak kunjung diselesaikan, tak terasa sesungguhnya kita sudah menzolimi mereka. Nah, Bapak Ibu ya, mengingat kita ini sudah di penghujung bulan Agustus, Bapak Ibu ya. Nah, padahal di sini yang diminta sedikit bocoran, apakah benar-benar di awal September itu juknisnya sudah turun, pelaksanaannya sudah ada atau seperti apa? Namun jawabannya tunggu. Nah, seperti itu ya, sederhana sekali jawabannya. Nah, selanjutnya mengenai kelanjutan honorer yang tidak lulus seleksi. Nah, yang tidak lulus seleksi dapat diberikan kesempatan sesuai minat. Nah, ini dari Pak Alex Denny, Deputi SDM Kemenpan RB. Oke, kita dengarkan sama-sama. Kalau ada yang tidak bisa diangkat karena misalnya ada checklist validasi yang tidak memenuhi, ya, nah, tentu harus diberhentikan. Dan kalau harus diberhentikan, apa solusinya? Kita nggak boleh cuma bilang begitu, berhentikan. Ditanya, mau jadi apa? Mau entrepreneur? Wirausaha, kita carikan pelatihan-pelatihannya. Kita akan kerjasama dengan bank, dengan BUMN, dengan apa, dan lain-lain. Mau kerja lagi, bisa nggak diupayakan kartu prakerjanya? Bisa nggak dapat training-training yang dibutuhkan? Misalnya basic digital atau apa, sehingga mereka punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain. Atau BUMN
BUMD swasta yang punya proyek dengan pemerintah bisa nggak di-outplacement kan, diprioritaskan mereka untuk direkrut kalau membutuhkan rekrutmen karyawan baru. Jadi kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan ini. Dan jika Pemda atau instansi pemerintah punya sedikit kelebihan anggaran, ya silakan disiapkan uang pisah atau apa untuk mereka yang bekerja. Nah, itu dari Pak Alis Deni, Bapak Ibu ya. Jadi ini pilihan-pilihan yang atau kesempatan ya yang diberikan buat peserta yang honorer yang tidak lulus seleksi. Nah, ini bisa sampai masuk ke BUMN atau BUMD yang pastinya bekerja sama dengan pemerintah, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mengenai pengangkatan P3K, musyawarah yang baik bagi Bapak Ibu guru yang sudah penempatan dan yang belum mendapat penempatan. Ini jalan tengah untuk menjaga kekompakan grup forum guru lulus passing rate. Data Excel itu kita rasa benar, hanya data itu data sebelum rakor. Nah, ini benar Bapak Ibu ya. Mengingat Dikmen Jaten hanya tambah 57 formasi. Berarti nanti Bapak Ibu akan ada 97 Bapak Ibu yang akan mendapatkan jatah penempatan. Yang sebelumnya 4.254 menjadi 4.351. Yang poin 3 ini ya, bagi Bapak Ibu yang penempatan di luar Provinsi Jateng, nantinya akan dipanggil di Pemprov bersedia atau tidak. Kalau dipanggil tidak bersedia berarti masuk daftar tunggu di 2023. Maka dari itu kita usahakan audiensi bagi ke pihak Disdik, eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena mengingat aturan berubah setiap tahun. Jadi yang yang mendapatkan penempatan di luar di luar daerah begitu bersedia atau tidak. Kalau yang dipanggil tidak bersedia berarti masuk daftar tunggu Bapak Ibu ya. Nah, semoga solusi ini senantiasa membuat kita selalu kompak. Yang pasti guru PG di Provinsi Jawa Tengah wajib mendapatkan penempatan. Nah, untuk Jawa Tengah ini kita bisa lihat datanya, ada beberapa yang mendapatkan formasi di daerah lain atau di provinsi lain. Oke, kita cek datanya. Nah, ini instansi Provinsi Jawa Tengah dan di sini admin sudah mengeceknya dan rata-rata yang ditempatkan di instansi lain. Ini penempatan instansinya ada Sulawesi Utara, ada Maluku Utara. Ini sebenarnya masih data lama Bapak Ibu ya. Nah, kita misalnya berpikir ketika data ini tidak berubah, misalnya penempatan ini tidak berubah. Misalnya Bapak Ibu ya, meskipun di sini kami melihat ada juga yang tetap di dalam instansi. Namun jika ini tetap ada beberapa misalnya yang ditempatkan di luar instansi, maka jika tidak bersedia itu akan masuk dalam daftar tunggu untuk tahun 2023. Ini untuk provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu ya. Jadi di sini informasinya untuk yang Jawa Tengah saja kami dapatkan untuk penempatan ini. Tapi sekali lagi admin tekankan bahwa ini data sebelum rapat koordinasi. Namun banyak juga daerah yang tidak ingin merubah lagi. Ada beberapa daerah yang tidak ingin merubah lagi data yang sudah ada. Namun ada beberapa juga yang sudah merubahnya Bapak Ibu ya. Seperti beberapa daerah yang kami pernah sampaikan di video sebelumnya seperti Wonogiri, Kabupaten Nias Barat. Itu menarik kembali honorer atau rekan-rekan yang sudah ditempatkan di luar daerahnya. Jadi inilah informasi yang dapat kami sampaikan baik dari Komisi 10, dari Prof Nunu, dari Kemenpan RB, dan dari Forum Guru Lulus Passing Rate. Silahkan pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.